Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pekan yang lalu kita telah membaca bagian dari peristiwa Fathu Makkah, proses awal dari peristiwa Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriyah, yaitu rencana keberangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan pengepungan di Mekah, membawa sejumlah pasukan besar. Namun kepergian Nabi diupayakan sedemikian rupa untuk dirahasiakan agar tidak diketahui oleh masyarakat Quraisy di Mekah. Akan tetapi salah satu dari sahabat Nabi yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah khawatir terhadap kerabatnya yang berada di Mekah, sehingga mengirim surat kepada salah seorang dari kalangan Quraisy yang melindungi keluarganya di Mekah tentang keberangkatan Rasulullah. Nah, melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya suratnya Hatib ibn Abi Balta'ah dititipkan pada seorang wanita, sehingga Nabi mengutus sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib dan bersama dengan Zubair bin Al-Awwam pada saat itu untuk memeriksa Mikdad atau Zubair, kemarin saya lupa satunya. Yang jelas yang saya ingat itu Ali bin Abi Thalib kemarin yang diutus oleh Nabi SAW untuk menginterogasi wanita yang dikabarkan oleh Nabi menyembunyikan surat tersebut. Nah, setelah ketahuan, Rasulullah mendatangkan Hatib ibn Abi Balta'ah, kemudian menanyakan apa gerangan alasannya, dan beliau mengemukakan alasan sehingga Nabi memaafkan apa yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Tetapi Umar ibn al-Khattab bersemangat untuk menghajar Hatib, hendak menegakkan hukum terhadap Hatib karena telah mengkhianati Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, ini orang sudah berhadir dalam pertempuran Badar gitu. Apa yang engkau ketahui tentangnya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lebih melihat apa yang ada di dalam hatinya Hatib ibn Abi Balta'ah gitu. La'allallaha qad ittala'a ala ahli Badrin. Boleh jadi Allah lebih mengetahui hatinya para ahli Badar ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum, lakukan semau kalian, faqad ghafartu lakum, telah aku ampuni kalian. Yang mana ahli Badar itu ada keistimewaan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan Allah akan menganugerahkan husnul khotimah kepada ahli Badar. Nah, jadi demikian. Kelanjutan dari kisah Fathu Makkah ini, insya Allah malam hari ini kita akan melihat bagaimana Abu Sufyan masuk Islam. Ini Abu Sufyan yang sekian tahun berada di pihak yang memusuhi Nabi, memimpin pasukan 2 kali untuk menyerang Madinah di pertempuran Uhud dan di pertempuran Khandaq. Tiba-tiba jadi pihak yang tidak ada harga dirinya di hadapan Nabi, kemudian sampai pada saatnya beliau masuk Islam. Kalau antum berada di posisi orang yang dimusuhi oleh Abu Sufyan, tahu-tahu dia bertaubat, antum maafin gak ya? Ada pemimpin pakai ijazah palsu gitu. Tahu-tahu dia taubat gitu, ikut pengajian terus gitu, sholat 5 waktunya jamaah terus, memperbaiki dirinya di akhir usianya. Antum maafin gak? Nah, maka kita lihat nanti bagaimana begitu semangatnya Umar itu mau menggal kepalanya Abu Sufyan, tapi oleh Nabi SAW diterima keislamannya, dan alhamdulillah di akhir hayatnya Abu Sufyan memperindah keislamannya itu.
Nah, kita baca apa yang dituturkan oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri, wa li ashrin khalawna min syahri Ramadan. 10 hari setelah berlalu bulan Ramadan Al-Mubarak sanata samanin, tahun ke, matikan dulu nih. Silent dulu. Jadi 10 hari setelah berlalu bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriyah, ghadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah meninggalkan Madinah. Artinya pergi keluar meninggalkan Madinah, muttajihan ila Makkah, menuju ke arah Makkah. Fi asyrati alafin minas sahabah, bersama dengan 10.000 para sahabat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Madinah masih ada yang tidak ikut serta, memang disengaja oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk tinggal di Madinah dan nanti diwakilkan oleh Abu Rahmin Al-Ghifari. Wastakhlafa 'alal Madinah Abu Rahmin Al-Ghifari. Untuk sementara waktu para sahabat yang berada di Madinah yang masih kecil, kemudian kalangan yang sudah uzur, sudah berusia, tidak bisa menempuh perjalanan yang jauh secara fisiknya, maka tinggal tetap di Madinah. Yang memimpin untuk sementara di Madinah adalah Abu Rahmin Al-Ghifari. Artinya jumlah kaum muslimin pada saat itu sudah 3 kali lipat daripada ketika perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriyah. Antum bayangkan dalam jangka waktu berapa tahun tuh? Perang Khandaq, kaum muslimin yang mampu perang cuma 3.000, dikepung oleh pasukan musuh yang berkoalisi 10.000 pada saat perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriyah. 6, 7, 8 berarti 3 tahun, berjarak 3 tahun jumlah kaum muslimin sudah 10.000. Kebalikannya dari pasukan musuh yang mengepung Madinah 3 tahun yang lalu gitu kan. Jadi sudah bersama dengan 10.000 pasukan. Nah, ketika ke Mekah, jumlahnya orang-orang Mekah ya jelas lebih sedikit, karena ketika perang Khandaq itu jumlah 10.000 itu bukan Quraisy saja. Sebagian dari jumlah besar yang masuk dalam koalisi pasukan itu dari suku Gotofan, makanya bisa sampai 10.000 itu kan. Nah, sekarang yang masuk Islam sudah banyak lagi. Walamma kana bil Juhfah, ketika sudah sampai di Juhfah, au fawqa dzalika, atau lebih lewat lagi dari wilayah Juhfah, laqiyahu ammuhu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib menemui Nabi SAW. Karena Abbas bin Abdul Muttalib sebelum Fath Makkah ini beliau masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Wa kana qad kharaja bi ahlihi wa iyalihi musliman muhajiran. Nah, pada saat ini barulah kemudian Abbas bin Abdul Muttalib itu hijrah untuk meninggalkan Makkah. Karena keberadaannya Abbas bin Abdul Muttalib selama sebelum Fath Makkah ini, beliau adalah mata-matanya Rasulullah sebenarnya, yang menginformasikan pergerakan-pergerakan pihak kafir Quraisy ini. Yang banyak menginformasikan adalah pamannya Nabi ini, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib ini. Thumma lamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Abwa, ketika Rasulullah melewati Abwa, laqiyahu ibnu ammihi, bertemu dengan sepupu beliau namanya Abu Sufyan ibnul Harith. Nah, ini bukan Abu Sufyan bin Harb, namanya sama-sama Abu Sufyan, tapi yang ini hubungannya sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa benu ammatihi, dan sepupunya dari pihak bibinya Nabi, yaitu Abdullah ibn Abi Umayyah. Fa'arada anhuma, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari keduanya, artinya tidak mempedulikan keduanya. Walamma kana yalqahu minhuma min syiddatil adha wal hajwi, faqalat lahu Ummu Salamah. Ketika dilihat bahwasanya kedua orang ini yalqahu minhuma min syiddatil adha, kelihatan sedang tertimpa musibah yang menyakitkan gitu. Nah, wajahnya itu lesu kedua sepupunya Nabi ini. Nabi nggak mempedulikan gitu, dibiarkan saja gitu kan.
Maka Ummu Salamah, istri Nabi SAW, prihatin, kasihan melihat kedua sepupu Nabi ini, mengatakan, la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nasi bika. Jangan sampai kedua sepupumu ini jadi orang yang paling mendapatkan kesialan karena engkau gitu. Wa qala Ali li Abi Sufyan ibn al-Harith. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abu Sufyan Ibnul Harith, sepupu Nabi yang selama di Mekah ini, meskipun ada hubungan kekerabatan, dia memperlakukan Nabi SAW itu dengan tidak baik. Maka sampai di sini Ali menasehatin, i'ti Rasulullah, datangi Rasulullah, min qibali wajhihi, dari arah depan. Faqul lahu ma qala ikhwatu Yusuf li Yusuf. Katakanlah dengan ucapan yang dulu diucapkan oleh saudara-saudaranya Yusuf kepada Nabi Yusuf. Apa kata saudara-saudaranya Yusuf? Ini di surah Yusuf ayat 91 Allah kalamkan, qalu tallahi. Mereka, yaitu saudara-saudaranya Yusuf, mengatakan, demi Allah, laqad atharakallahu alaina. Allah telah melebihkan engkau, itu melebihi kami. Wa in kunna la khatiin, dan kami memang adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Ini diakui oleh saudara-saudaranya Yusuf, dulu kami telah melakukan kesalahan terhadapmu. Dan hari ini Allah telah mengedepankan dan memberikan keutamaan kepada engkau melebihi kami. Fa innahu la yarda an yakuna ahadun ahsana minhu qawla. Nah, di sini Nabi SAW sebagaimana dikabarkan Ali bin Abi Thalib, tidak akan ridho ada seorang yang lebih baik perkataannya dari kalam Allah Azza wa Jal yang diucapkan ini. Fafa'ala dzalika Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan melakukan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW membalas sebagaimana balasannya Nabi Yusuf. Apa balasannya Nabi Yusuf? Qala la tathriba alaikum al-yawm. Enggak ada pembalasan dendam bagi kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, yang paling rahim di antara mereka yang rahim, yang paling menyayangi di antara mereka yang menyayangi, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu melebihi segalanya. Melebihi rahmat makhluk-makhluknya yang dititipkan rahmat di qalbunya masing-masing. Jadi masing-masing dari kaum muslimin antum itu Allah Subhanahu wa taala titipkan rahmat di dalam hatinya, dan masing-masing punya ukuran rahmat. Mengasihi, menyayangi itu masing-masing punya. Tapi rahmatnya masing-masing dari kita ini kan ada batasan. Sayang sih sayang, tapi kemudian ketika sampai pada batasnya ya nggak sayang lagi. Itu kan manusia seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sayangnya luas. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan gitu kan, inna rahmati taghlibu ghadabi. Amarahku itu rahmatku, sayangku itu mengalahkan amarahku, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah sudah menciptakan semua makhluknya, Allah menetapkan atas dirinya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu, kasih sayangku itu melebihi dan mengalahkan amarahku. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi kepada sepupunya ini, sehingga kemudian sepupunya ini Abu Sufyan menyenandungkan, mengucapkan bait-bait syair di hadapan Nabi SAW. Nah, selanjutnya pasukan Nabi terus bergerak sampai di tempat yang namanya Marru Dhahran. Wa wasala Rasulullah SAW sayrahu wa huwa sha'im. Rasulullah terus melanjutkan perjalanannya dalam keadaan Rasulullah itu berpuasa, karena bulan Ramadan, hari ke-10. Wan nasu siyam, para sahabat pada saat itu berpuasa. Hatta balagha al-Qudait, sampai di tempat yang namanya al-Qudait, wa huwa ma'un baina Usfan wa Qudait. Dan di situ ada sumber air. Fa'aftara, nah sampai di sumber air Usfan itu waktunya di sore hari itu, sebentar lagi buka puasa. Rasulullah iftar.
membuka puasanya, membatalkan puasa Ramadannya itu ketika melihat para sahabat itu kepayahan ketika melakukan perjalanan tetapi dalam kondisi yang berpuasa seperti itu, maka Rasulullah menunjukkan gelas itu kan di hadapan para sahabat, beliau minum, membatalkan puasa sehingga para sahabat juga membatalkan puasanya. Wa aftaran nasu ma'ah, para sahabat juga membatalkan puasanya. Riwayat ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, nanti sebagian sahabat ada yang masih tetap meneruskan puasa sehingga kepayahan. Ketika kepayahan akhirnya dinaungi gitu loh sama teman-temannya biar dia bisa melanjutkan sampai nanti terbenam matahari. Nah, Rasulullah melihat ada orang yang seperti itu kepayahan sudah tergeletak gitu kan. Karena di sini sudah istirahat, di wilayah Qudait itu sudah istirahat. Kemudian Rasulullah melihat, loh kenapa kok sampai dia tergeletak, kemudian dinaungi oleh teman-temannya itu dengan kain gitu kan. Shoma ya Rasulullah, dia masih puasa gitu kan. Maka Rasulullah mengatakan apa? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan merupakan kebajikan berpuasa ketika safar. Nah, jadi sampai di sini para fuqaha ini berbeda pendapat. Kalau lagi safar tuh yang lebih utama puasa atau tidak puasa gitu loh. Karena Nabi secara ucapan mengatakan bukan merupakan kebaikan berpuasa saat perjalanan. Perjalanan yang bagaimana gitu kan? Apakah perjalanan yang sampai menjadikan orang tergeletak seperti ini, atau perjalanan yang saat ini nyaman dengan moda transportasi yang kita dapati ini kan? Jarak perjalanan yang ditempuh oleh para sahabat dari Mekah ke Madinah dengan moda transportasi hari ini tidak semenyusahkan gitu loh pada saat itu. Apakah juga masih berlaku hadis Nabi ini? Gitu loh. Nah, di sini terdapat khilaf di antara para ulama, tapi yang jelas dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika Nabi dan hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi bersama dengan para sahabat melakukan safar, kata Anas bin Malik, minna man shoma wa minna man lam yasum. Di antara kami ada yang puasa dan di antara kami ada yang tidak puasa. Fala yalumu ba'duna ba'dha. Masing-masing dari kita tidak mencela satu yang lain gitu. Nanti yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa. Masa gini aja nggak puasa, kamu nggak kuat? Nggak ada begitu para sahabat. Terus nanti yang dia nggak puasa mencela yang puasa. Loh, kamu nggak tahu ya Nabi mengatakan bukan kebaikan loh puasa ketika safar. Nggak dijadikan perdebatan. Jadi para sahabat tidak memperdebatkan pilihan untuk berpuasa atau tidak berpuasa ketika di dalam safar. Artinya hal ini menunjukkan bahwasanya ada kebebasan di situ. Allah sudah memberikan rukhsah melalui kalamnya di dalam Al-Quran, itu surah Al-Baqarah ayat 184, juga di surah Al-Baqarah ayat 185, bahwasanya boleh bagi yang bersafar itu untuk tidak berpuasa kalau dia memilih untuk tidak berpuasa di saat itu. Allah sudah memberikan rukhsah, apalagi pada kondisi yang kepayahan sampai tergeletak seperti ini gitu. Tentunya rukhsah itu lebih berhak untuk diambil oleh seorang hamba karena Allah sudah kasih fasilitas itu gitu. Nah, sampai di sini kita lanjutkan. Tsumma wasala sayrahu hatta nazala bi madri Dhahran. Rasulullah terus melanjutkan perjalanannya sampai di Marru Dhahran, suatu lembah yang namanya Marru Dhahran. Namanya Wadi Fatimah, nazalahu Isya. Sampai di Marru Dhahran itu di aliran wadi yang namanya Wadi Fatimah. Nabi SAW sampai di sana dan kemudian bermukim di situ pada waktu Isya, artinya malam hari. Fa'amarah al-jaisha. Rasulullah memerintahkan para pasukan untuk melakukan satu hal. Apa itu? Fa'auqadun niran, menyalakan api di depan tendanya masing-masing.
Nah, jadi di tempat tendanya itu dinyalakan api untuk penerangan. Fa'auqadun niron. Fa'auqadat asyratu alafi narin. Fa'auqadat asyrata alafi naron. Karena jumlah pasukannya Nabi itu 10.000, maka terlihat dari jauh itu ada 10.000 api unggun dari jauh itu. Kalau dilihat dari atas bukit ini, ini pasukan yang siap menggempur 10.000 gitu kan. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal harasi Umar ibn al-Khattab. Rasulullah menugaskan Umar bin Khattab sebagai penjaga malamnya pada saat itu. Jadi yang nggak tidur piket jaga malam itu Umar bin Khattab. Nah, apa yang terjadi kemudian? Raqibal Abbas ba'da nuzulil muslimin bi marri dhahran baghlata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayda. Jadi kan tadi ceritanya sebelumnya Abbas bin Abdul Muttalib sudah hijrah, dia bergabung dengan pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari itu beliau juga ikut tidak tidur. Ditunggangilah keledainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keliling malam itu, melihat-lihat sekitaran. Wa kharaja yaltamisu la'allahu yajidu ba'dal hattabah aw ahadan yukhbiru Quraisyan. Jadi malam hari itu Abbas bin Abdul Muttalib keluar itu mencari secercah kayu bakar untuk dibakar, atau seseorang yang memberikan kabar tentang Quraisy, apa yang terjadi pada Quraisy pada saat ini. Liyakhruju yasta'minuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yadkhulaha, agar nanti orang-orang Quraisy boleh jadi ketika ada yang meminta jaminan keamanan dari Rasulullah itu bisa dikabulkan oleh Rasulullah sebelum nanti Rasulullah masuk ke Mekah. Jadi kan di sini Abbas bin Abdul Muttalib juga belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah ketika nanti masuk ke Mekah. Apa semuanya diampuni atau yang minta pengampunan saja yang diampuni, yang sok nggak minta pengampunan nanti dieksekusi, itu belum tahu lagi ya. Tapi akhirnya nanti semuanya dimaafkan oleh Nabi SAW. Sampai yang belum masuk Islam pun tidak dieksekusi oleh Nabi. Hanya beberapa orang yang dieksekusi oleh Nabi SAW karena telah melakukan kejahatan perang. Jadi eksekusinya itu karena dia telah melakukan sesuatu yang memang layak untuk dikisos. Wa kana Allahu qad ama al-akhbar an Quraisyin. Jadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memang tidak menyampaikan kabar kedatangan pasukan Nabi ini kepada Quraisy. Fahum ala wajalin wa taraqqubin. Wa kana Abu Sufyan yakhruju yatajassasu al-akhbar. Jadi orang-orang Quraisy ini belum banyak yang mengetahui, tetapi Abu Sufyan khawatir gitu. Karena Abu Sufyan yang sebelumnya itu telah mendatangi Rasulullah meminta untuk perjanjian diperbaharui sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin. Jadi Abu Sufyan ini yang nggak tenang, keluar cari kabar gimana, yatajassasu al-akhbar, cari kabar Rasulullah itu sudah sampai mana. Fakana qad kharaja huwa wa Hakim ibn Hizam wa Budail ibn Warqa yatajassasun al-akhbar. 3 orang pada saat itu keluar. Beliau ditemani oleh Hakim Ibn Hizam Ibn Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini keponakannya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa Budail ibn Warqa. Kemudian Budail bin Warqa ini Al-Khuzai, tokoh dari suku Khuza'ah yang bermukim di Mekah, menemani Abu Sufyan mencari tahu bagaimana informasi yang didapati. Qala Al-Abbas, wallahi inni la asirun 'alaiha ay 'ala baghlati Rasulillah. Demi Allah, aku sedang berjalan dengan di atas keledainya Rasulullah ini. In sami'tu kalama Abi Sufyan. Aku mendengar kok ada suaranya Abu Sufyan sama Budail ngomong-ngomong. Kan malam. Malam dulu nggak kayak sekarang, malam kayak siang gitu kan. Jadi penerangan kan adanya di api yang dinyalakan 10.000 itu aja. Ketika keliling-keliling sudah agak jauh ya cahaya kan redup. Kok dengar suara ini gitu loh. Wa huma yataraja'an wa Abu Sufyan yaqul ma ra'aitu kal-lailati niranan qattu wala askaran.
Abu Sufyan ketika itu mengatakan demi Allah belum enggak ada demi Allahnya nih, afwan. Ma ra'aitu kal-laila, aku belum pernah melihat seperti malam ini gitu. Niranan, banyaknya api. Wala askaran, demikian pula dengan jumlah pasukan sebanyak ini di malam ini belum pernah aku lihat. Yaqulu Budail mengatakan hadhihi wallahi Khuza'ah, demi Allah ini Khuza'ah. Nah, hati-hati nih, Khuza'ah sudah menuntut balas nih. Karena sebelumnya nggak tahu kalau itu adalah pasukan Rasulullah, ini Khuza'ah. Karena Khuza'ah yang diserang oleh Bani Bakar kemarin, peristiwa pengkhianatannya kemarin. Belum menyangka bahwasanya itu adalah pasukannya Rasulullah gitu kan. Ini Khuza'ah ini kan. Maka Abu Sufyan mengatakan fayaqul Abu Sufyan Khuza'ah aqal. Suku Khuza'ah enggak sebanyak ini, enggak sampai 10.000 gitu loh. Wa adzal min an takuna hadhihi niranuha wa askaruha. Dan lebih sedikit lagi kalau harus bisa mengumpulkan sebanyak ini apinya. Qala Abbas fa'araftu sautah. Nah, maka Abbas ketika sudah mengenal suaranya, oh ini suaranya Abu Sufyan, dari jauh dipanggil Aba Hanzalah, hei Aba Hanzalah gitu kan. Fa'arafa sauti. Maka Abu Sufyan mengenal suaraku gitu kan. Faqala Abul Fadl, oh Abul Fadl ya. Karena anak tertuanya Abbas bin Abdul Muttalib namanya Fadl ibn Abbas, kakaknya Abdullah bin Abbas. Qultu na'am, ya ini aku Abul Fadl. Qala malak, ngapain ente gitu kan. Qala fidaka abi wa ummi. Qala malaka fidaka abi wa ummi, apa yang kau lakukan? Qultu hadza Rasulullah finnas. Maka kata Abbas bin Abdul Muttalib, ini Rasulullah ini sama pasukannya, aku udah sama beliau gitu kan. Wa sabaha Quraisy wallah gitu kan. Maka celakalah Quraisy demi Allah gitu. Karena apa namanya? Keesokan harinya itu di sobah, di pagi harinya besok ini merupakan satu hal yang menjadikan Quraisy itu bisa terkena terkena musibah dengan kedatangan pasukan yang besar itu. Maka tanyalah Abu Sufyan, famal hilah, apa solusinya kalau begitu supaya Quraisy ini tidak binasa keesokan harinya di pagi hari esok gitu kan. Fidaka abi wa ummi. Qultu wallahi la in zafara bika la yadribanna unuqaka. Maka kata Abbas bin Abdul Muttalib, demi Allah kalau dia bisa mendapati dirimu, mungkin leher kamu tuh udah akan dipenggal gitu. Farkab fi ajzi hadhil baghlah, ayo segera ikut naik ke atas keledai ini. Maksudnya apa? Aku temani kamu untuk minta jaminan keamanan dari Rasulullah. Kalau nanti besok dia yang dapati kamu, aku nggak ada, aku nggak jamin, mungkin leher kamu udah dipenggal gitu. Farkab fi ajzi hadhil baghlah. Maka ayo ikut naik di sini hatta atibika Rasulullah, sampai aku datang bersama denganmu kepada Rasulullah. Fa'astaminuhu laka, aku yang memintakan jaminan keamanan untukmu dari Rasulullah. Ayo cepat ini. Faraqiba khalfi, maka ikutlah nunggang di belakang, dibonceng sama siapa? Sama Abbas bin Abdul Muttalib. Waraja'a sahibahu, sementara dua orang tadi yang menemani Abu Sufyan pulang. Hakim bin Hizam sama Budail bin Warqa pulang. Qala faji'tu bihi, maka kata Abbas bin Abdul Muttalib, aku datang kepada Rasulullah. Fakullama marartu bihi ala narin min niranil muslimin qalu man hadha. Setiap aku melewati api yang di depan tendanya kaum muslimin, atau nanti kaum muslimin ada yang tidak bikin tenda gitu kan, hanya menyalakan api. Orang-orang muslim itu menanyakan, man hadha, siapa ini? Fa idza ra'au baghlata Rasulillah wa ana 'alaiha qalu 'ammu Rasulillah. Kan mereka kan nyalakan api, istirahat, tidur gitu kan, ketika lewat siapa ini? Oh ini, sambil senyum-senyum ngantuk kayak gitu kan. Oh, keledainya Rasulullah, ini pamannya Nabi. Ya sudah, balik lagi istirahat gitu kan. Aman, ini berarti yang lewat ini orang orang Jawa bilang bulune dhewe bubuhanku gitu. Nah, jadi nggak curiga itu musuh ya, kalau yang lewat. Nah, itu yang terjadi itu kan, lewat fakullama marartu
binari. Nah, baru sampai kemudian hatta marartu binari Umar, sampai aku lewat di api unggunnya Umar. Umar kan jaga malam. Jadi sadar gitu kan, nggak sedang nggak sedang istirahat terlelap gitu, enggak. Faqala man hadza, tanya Umar, siapa ini? Waqama ilayya, bangkit berdiri langsung menuju kepada Abbas. Falamma ra'a Aba Sufyan ala ajzid dabah, ketika melihat Abu Sufyan ada ajzun itu pantat gitu loh. Jadi ini pantatnya pantatnya keledai. Kan keledai kan kecil. Kalau berdua itu berarti nyempil paling belakang sendiri gitu loh. Siapa namanya? Abu Sufyan tuh dibonceng di belakang itu. Sama kalau antum punya motor ya, yang kecil lah, bukan yang NMAX ya. Kalau dibonceng sampai banyak itu, yang paling belakang itu ada di besi yang di ujungnya itu terpeleset sedikit mungkin jatuh gitu loh. Nah itu Abu Sufyan di situ posisinya gitu kan. Baglah itu kecil, nah, keledai itu kecil, nggak kayak kuda gitu kan. Nah ketika melihat ada di situ Abu Sufyan menunggang. Qala Abu Sufyan aduwallah. Oh, ini Abu Sufyan musuh Allah ya, gitu. Kata siapa? Kata Umar, alhamdulillah alladzi amkana minka bighairi 'aqdin wala 'ahdin. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan aku ketemu sama kamu tanpa adanya perjanjian sebelumnya gitu kan. Jadi nggak disengaja sebelum ada istilah tuh ketemu gitu nah. Sama Abu Sufyan. Alhamdulillah. Tsumma kharaja yashtaddu nahwa Rasulillah, maka bersegera dia datang ke Rasulullah. Jadi jangan sampai Abu Sufyan ini datang duluan ke Rasulullah, dia harus duluan ke Rasulullah. Untuk apa? Minta izin menggal kepalanya malam itu juga gitu. Jadi saking semangatnya itu loh, Umar untuk menggal kepalanya Abu Sufyan. Nah, melihat Umar langsung bersegera untuk menuju kepada Rasulullah. Warakatul baglata fasabaqtuhu. Aku pacu keledai ini, jadi memacu keledai itu kan dengan tepukan kaki kanan kiri cetak gitu kan. Nah, baru melaju keledainya. Ketika keledainya itu melaju, fasabaqtu, aku berhasil mendahului Umar. Karena aku pakai keledai, meskipun nunggang 2 orang berat tuh keledainya tuh jalan gitu kan. Faktahamtu anil baglah, maka aku turun segera dari baglah itu. Fadakhaltu ala Rasulillah, aku langsung menemui Rasulullah. Wadakhala alaihi Umar, baru Umar nyusul nyampe. Jadi nyampe duluan Abbas bin Abdul Muthalib, baru Umar nyampe setelah itu. Faqal ya Rasulullah, hadza Abu Sufyan, fada'ni adribu unuqah. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan, tolong izinkan aku, biarkan aku untuk menebas batang lehernya itu. Qala qultu ya Rasulullah, inni qad ajartuhu. Wahai Rasulullah, kata Abbas bin Abdul Muthalib, aku sudah memberikan jaminan perlindungan, al-ajir itu kan, ajartuhu, aku memberikan dia perlindungan. Thumma jalastu ila Rasulillah fa akhadtu bi ra'sihi, maka aku mendekati Rasulullah, aku ambil kepalanya. Karena dia paman terhadap ponaan gitu kan, diambil kepalanya, didekatkan kepada Abbas dan dibisiki gitu. Dibisiki dengan suara yang perlahan, membisiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas mengatakan apa pada saat itu? Faqultu wallahi la yunajihi lailah ahadun duni. Demi Allah tidak ada yang berbisik-bisik malam ini selain diriku. Falamma aktsara Umar fi sya'nihi, ketika Umar ini udah ngomongnya itu udah ayo nah kasih izin bang gitu loh. Jadi mendesak terus Rasulullah untuk segera memberi izin untuk mengeksekusi siapa? Abu Sufyan malam itu terus. Nah, ketika mendengar Umar itu begitu terus, maka siapa? Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan kepada Umar, mahlan ya Umar, pelan-pelan wahai Umar gitu kan, nyantai, slow gitu kan, slow gitu, santai gitu kan. Fa wallahi law kana min rijali bani Adi ibn Ka'ab ma qulta mithla hadza. Demi Allah, kalau Abu Sufyan ini dia berada di qabilahmu, kalau orang yang engkau mau bunuh ini ternyata dari qabilahmu sendiri, yaitu Bani Adi, engkau nggak akan ngomong begini gitu loh.
Ini ya mungkin gara-gara bukan dari qabilahmu aja dia kok antum semangat banget gitu loh buat eksekusi dia ini. Maka kata Umar, qala mahlan ya Abbas, antum juga yang pelan-pelan gitu loh. Fa wallahi la islamuka kana ahabbu ilayya min islami al-Khattab. Demi Allah, keislaman dirimu itu lebih aku senangi daripada keislaman Khattab, keislaman ayahnya sendiri gitu. Demi Allah, kalau di antara yang masuk Islam itu aku lebih mencintai kamu yang masuk Islam daripada ayahku sendiri yang masuk Islam. Kenapa gitu kan? Lau aslama di sini kalau memang ayahku masuk Islam gitu. Tapi berita yang disampaikan Al-Qadiyat, Al-Khattab nanti masuk Islam setelah Fathu Makkah ini. Allah Ta'ala alam riwayatnya itu hanya disampaikan oleh oleh Al-Qadiyat. Saya belum mengecek lagi riwayat yang pastinya apakah Khattab ibn Naufal ini dia masuk Islam atau tidak gitu. Ayahnya Umar bin Khattab. Wa ma bi illa anni qad araftu anna islamaka kana ahabbu ila Rasulillah min islamil Khattab. Karena aku mengetahui, kata Umar bin Khattab, keislamanmu itu memang lebih dicintai oleh Rasulullah daripada keislamannya ayahku sendiri. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, idhab bihi ya Abbas ila rahlik, bawa dia ke tendamu malam ini. Fa idza asbahta fa'tini bihi, nanti besok pagi datang lagi ke aku. Fadhahabtu, maka kata Abbas, aku bawa dia ke tendaku, istirahat di tendanya Abbas bin Abdul Muttalib. Falamma asbahtu ghadawtu bihi ila Rasulillah. Ketika sudah pagi hari, aku bawa dia mendatangi Rasulullah lagi. Falamma ra'ahu, ketika melihat Abu Sufyan, Rasulullah mengatakan kepada Abu Sufyan, waihak ya Abu Sufyan, duhai Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama alla ilaha illallah, apakah belum sampai waktunya kepadamu wahai Abu Sufyan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Maka apa kata Abu Sufyan? Bi abi anta wa ummi, ayah dan ibuku jadi tebusannya. Ma ahmalaka wa akramaka wa awsalaka, sungguh engkau adalah yang paling bijak, paling mulia dan paling menyambung silaturahim kepada kita. Laqad zanantu, aku sudah yakin dari dulu, lau kana ma'allahi ilahun ghairuh, kalau memang ada ilah yang berhak disembah selain Allah, laqad agna anni syai'an ba'dah, maka sudah memberikan apa yang aku pinta sebelumnya gitu. Abu Sufyan itu kan minta kemenangan di perang Uhud, sama Lata, Uzza nggak dikasih, berarti nggak ada tuh ilah gitu loh. Dia minta kemenangan di perang Khandaq malah kalah, berarti memang nggak ada Lata sama Uzza itu gitu loh. Kalau memang ada ilah selain Allah gitu kan, sungguh dia sudah ngasih aku apa yang aku inginkan, tapi nggak ada gitu. Berarti memang ilah itu hanya Allah. Aku sudah dari dulu aku dalam hatiku ini sudah mengakui hanya satu ilah saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau begitu, waihak duhai Abu Sufyan gitu kan. Waihak ya Abu Sufyan, duhai Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama anni Rasulullah. Belum jugakah sampai waktu kepadamu? Belumkah juga sampai kepadamu waktunya engkau itu mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah? Maka kata Abu Sufyan, qala bi abi anta wa ummi, ayah dan ibuku yang menjadi tebusan, ma ahlamaka wa akramaka wa awsalak, sungguh engkau yang paling bijak, paling mulia dan paling menyambung silaturahim di antara kita. Amma hadhihi, untuk yang ini gitu kan, fa inna fin nafsi hatal ana minha syai'an, yang mengganjal dalam hatiku ini ya ini gitu loh. Sampai sekarang untuk mengakui kamu itu utusan Nabi, itu hatiku tuh masih ganjel gitu loh. Kata siapa? Abu Sufyan. Antum tahu Umar sudah gimana? Sudah gini kan. Habis itu Abbas langsung segera, waihak gitu kan. Celaka ente gitu kan. Aslim, cepat masuk Islam gitu kan. Washhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah qabla an tudrab unuqak, sebelum lehermu dipenggal sama Umar nih. Umar udah dari tadi udah enggak sabar ini. Keputusannya dia syahadat apa enggak nih gitu kan. Kalau yang la ilaha illallah udah enggak ada masalah. Yang Rasulullah kok kayaknya masih ganjel nih hati.
Sudah cepat gitu loh, kata siapa? Kata Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Umar udah nunggu-nunggu gitu kan. Nah, begitu disenggol sama Abbas, langsung fa aslama asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa syahida syahadatal haq. Di situ beliau bersyahadat dan masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang dulu paling memusuhi Islam, alhamdulillah Allah balik hatinya menjadi sahabat Nabi, menjadi orang yang beriman kepada Nabi SAW, dan keluarganya masuk Islam. Istri beliau Hindun yang memerintahkan Wahsy untuk menombaknya itu, gitu. Wahsyinya masuk Islam dan nanti menebus kesalahannya ketika di perang Yamamah. Hindunnya datang kepada Rasulullah SAW nanti pada saat pembaiatan Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah nanti ada pembaiatan para wanita gitu kan, datang berjanji mereka akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Hindun ini cerita sama Rasulullah gitu. Jadi di antara poin-poin baiat janjinya itu taat kepada Allah, tidak melakukan maksiat-maksiat. Di antara maksiat yang disumpahi untuk tidak dilakukan itu mencuri. Nah, itu nanti antum akan baca di dalam Al-Quran, ada poin-poin perjanjiannya itu. Di antaranya tidak mencuri. Nah, ketika tidak mencuri, Hindun tuh punya kebiasaan ngambil duit suaminya. Nah, ini kalau yang ini aku masuk enggak gitu kan. Ya Rasulullah, kata kan sudah syahadat kan, jadi manggilnya Rasulullah bukan Muhammad lagi gitu kan. Wahai Rasulullah, ini kan, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan suamiku ini suami yang pelit. La yu'tini wala ibni, tidak memberikan kepadaku dan anakku ma yakfini, yang cukup bagiku untuk nafkah diriku gitu kan. Nah, apakah berdosa bagiku kalau aku ambil sebagian darinya gitu? Kata Rasulullah, enggak gitu kan. Khudh ma yakfiki wa libniki, ambil, khudhi ma yakfiki libniki, laki wa beniki, untuk dirimu dan anakmu yang cukup untuk nafkah darinya ambil. Meskipun tanpa sepengetahuan Abu Sufyan, itu bukan mencuri yang begitu. Kenapa? Itu haknya. Haknya siapa? Haknya Hindun sebagai istri, ketika memang nafkahnya itu tidak diberi cukup baginya. Sementara ada gitu loh. Sementara ada hartanya Abu Sufyan itu. Nah, maka ini pelajaran, salah satu pelajaran yang didapati bahwasanya tidak berdosa seorang istri itu kalau ngambil dari uang suaminya itu tanpa sepengetahuan suaminya untuk nafkah dirinya. Nafkah itu apa? Makan, hanya pangan, sandang, papan. Memang kebutuhan. Tapi kalau ngambil dari duit suaminya untuk pelesiran ke Korea gimana? Itu bukan kebutuhan, itu senang-senang yang kayak gitu. Nah, dalam kasusnya siapa? Hindun ini, memang nafkahnya tidak diberi cukup gitu loh, tidak diberi cukup. Nah, sampai di sini terakhir Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Abu Sufyan ini orang yang suka kalau orang Jawa bilang tuh diambung gitu. Punya dipuji-puji supaya disanjung gitu kan. Artinya itu senang kalau orang lain tuh menghormati dia gitu loh. Faja'allahu syai'an, jadikan sesuatu untuk dirinya. Maka Rasulullah menjadikan apa? Na'am. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Yang dia masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Oh, jadi dia punya kedudukan nih gitu kan. Abu Sufyan punya kedudukan. Orang Mekah nanti kalau mau selamat masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Yang dia di dalam rumah, tutup rumahnya, dia aman. Wa man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, dia akan selamat. Itu yang Rasulullah sampaikan pada saat itu. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pekan yang akan datang kita akan melihat proses masuknya Rasulullah bersama dengan pasukan-pasukannya itu ke Mekah. Ini saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.